speechless. Ini keren, ini luar biasa. Bisa give applause untuk teman-teman klien kita malam hari ini, dok. Oke. Wah, sudah di-spill duluan. Oke. Saya bisa, mungkin banyak dari kita yang belum kenal saya. Jadi pada malam hari ini saya pengen undang teman-teman saya untuk datang bangkit berdiri lalu maju ke depan. Ayo. Teman-teman saya. Oke. Malam hari ini kami akan mungkin udah beberapa tahu dari flyer yang sudah dibagikan oleh youth di tempat ini. Nama saya David, saya orang Jawa. Jadi jangan heran kalau suara saya agak-agak pelan sedikit ya. Nggak kayak teman-teman saya yang suaranya kencang. Saya ngomongnya agak pelan-pelan. Nah, tapi uniknya gini. Papa saya orang NTT. Orang Sumba juga. Tapi mama orang Jawa. Tapi karena memang sudah lama saya dari lahir dan besar di sana, jadi saya nggak kelihatan NTT-nya ya. Jadi nggak kelihatan NTT-nya, sikapnya juga enggak. Jadi ya di antara mereka kayaknya yang campuran dan kelihatan Jawanya paling jelas saya. Ya karena memang udah hampir 22 tahun. Hampir 22 tahun. Tahun ini 20 tahun ke 22 tahun saya ada di Pulau Jawa. Oke. Kita udah saksikan kesaksian dari teman-teman. Ini hal yang luar biasa, ini merupakan satu kehormatan bagi saya sendiri. Dan saya benar-benar bangga dan luar biasa keren sekali melihat youth di tempat ini. Saya melihat antusias yang luar biasa. Saya sejujurnya ini kali pertama saya datang ke NTT. Dan saya benar-benar melihat begitu banyak orang-orang yang saya melihat begitu banyak generasi-generasi muda yang dipersiapkan Tuhan untuk memimpin masyarakat. Youth, hal yang selalu menjadi ketertarikan saya untuk melayani pemuda adalah saya melayani bersama teman-teman. Jadi saya merasa bahwa hamba Tuhan bukan hanya kami yang dipersiapkan melalui sekolah kita, enggak. Tapi kalian itu juga hamba-hamba Tuhan yang juga dipersiapkan. Amin. Kalian juga pemuda-pemuda yang akan dipersiapkan Tuhan untuk memimpin. Mungkin gak harus jadi seperti kami, enggak. Gak harus jadi seperti kami, tapi kalian bisa jadi lebih dari kami. Dan malam hari ini saya bakal ngomong soal tujuan. Soal tujuan, tadi semuanya dari teman-teman saya sudah menceritakan bagaimana mereka menemukan tujuan hidup mereka di dalam Allah. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk temukan kembali tujuan kita di dalam Allah. Oke, sudah ada yang sudah pernah lihat film ini? Yang udah pernah angkat tangan? Oh, ada yang belum? Ada yang belum ya? Wah, ada yang belum. Nah, bagus sih. Ini film sekitar tahun 2017, Kung Fu Panda 3. Ini lucu. Saya sebenarnya penggemar movie. Jadi kalau teman-teman mau ajak nonton saya bisa. Karena saya juga suka movie, saya suka Avengers, saya suka DC, saya suka film-film lah pokoknya yang seru. Asalkan jangan film horor. Karena saya orangnya kagetan ya. Dan biasanya itu memicu untuk mengeluarkan satu kata-kata yang saya sebenarnya nggak pengen ucapkan tapi tiba-tiba diucapkan. Dan kayaknya semuanya merasakan ketika nonton film horor. Saya hampir lupa bicara soal tujuan. Saya belum kesaksian ya. Belum kesaksian ya tadi ya. Alasan kenapa saya ada di Sati, teman-teman, banyak. Kalau mau dibilang satu aja kisah, enggak. Sebenarnya banyak dan ceritanya cukup kompleks. Saya mungkin ini satu aja dan ini menjadi reminder buat kita semua, apalagi untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Saya sudah mulai melayani di altar itu umur 13 tahun. 13 tahun saya mulai melayani di bagian musik. Dan teman-teman percaya atau tidak, saya membuang masa muda saya. Hampir 7 tahun saya hidup di dalam dosa. Bahkan itu sudah dibaptis, udah jadi pelayan, hidup di dalam dosa. Saya buang 7 tahun hidup saya hanya untuk hidup di dalam dosa.
Bayangkan udah jadi pelayan, main musik. Di gereja lebih suci daripada malaikat, tapi di luar lebih jahat daripada setan. Jadi bayangin, kayak ironis. Sampai pada akhirnya saya kayak ngerasa bahwa Tuhan, kok hidup saya gini banget ya? Saya ngerasa kayak hidup saya udah gak mulai berguna. Saya merasa bahwa hidup saya udah gak ada tujuan. Tapi sampai pada akhirnya Tuhan panggil saya bahwa ada teman-teman kamu yang harus kamu layani. Dan di situ teman-teman ada Tuhan kasih lihat ternyata Tuhan menggunakan masa 7 tahun, ya kayak 7 tahun ya, rasa kayak 7 tahun untuk di dalam dosa itu, untuk melihat ternyata banyak anak-anak muda yang sia-siakan waktunya hari-hari ini. Banyak anak muda yang buang-buang waktu hidupnya hanya untuk hal yang gak berguna. Ada yang di jalan, ada yang hidupnya ketergantungan dengan obat-obatan. Saya melihat hal itu dan itu miris bagi saya. Mereka masih muda, mereka masih punya banyak kapasitas. Hanya karena beberapa masalah kecil mereka akhirnya tinggalkan Tuhan, mereka akhirnya lari ke drugs, ke seks. Bayangkan saya melihat pemandangan itu dan pada akhirnya kayak Tuhan, mereka berharga gak? Sampai suatu saat saya menanyakan pertanyaan ini, dan itu selesai saya turun dari altar. Saya tanya ini kepada Tuhan, Tuhan, mereka berharga gak? Sampai pada akhirnya di dalam posisi keberdosaan saya malah tambah bingung. Saking bingungnya saya dikasih, malah saya hidup di dalam dosa. Dan teman-teman tahu nggak? Saya malah dipercayakan menjadi salah satu staf pengurus kaum muda di usia 16 tahun. Saya pikir Tuhan nggak salah panggil kan? Ini saya di luar hidup dosa disuruh ngurus kaum muda gimana? Gimana loh Tuhan? Ini benar nggak? Dan pada akhirnya saya menerima panggilan saya. Setelah selesai dari SMA, saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke sekolah Alkitab. Sebenarnya banyak hal yang membuat saya masuk ke dalam Sati. Kalau diceritain kayaknya jadi film malam ini, jadi film tersendiri. Nanti saya filmin sendiri aja deh. Dan akhirnya saya terjebak ke Sati. Saya bilang terjebak karena semester awal, teman-teman percaya itu pergumulan sekali. Karena saya masih ragu sama panggilan saya. Semester 1, semester 2 itu saya masih ragu sama panggilan saya. Kelihatannya cukup yakin di kampus, cukup yakin gitu ya, cukup yakin kalau disuruh kesaksian, oh saya yakin saya akan jadi hamba Tuhan. Amin. Tapi di dalam hati, benar nggak? Ini keputusan bukan main-main. Tapi akhirnya teman-teman saya belajar bahwa untuk menemukan tujuan hidup kita di dalam Allah itu butuh proses. Kita balik ke laptop. Kung Fu Panda 3. Ceritanya ingat semuanya? Si Po udah kenal sama silsilahnya. Akhirnya nanya, kenapa saya harus lahir di keluarga burung? Saya panda. Nggak ada hubungannya sama burung. Tiba-tiba lahir sama keluarga burung yang bertelur. Dia cari asal usulnya. Dia sempat ragu sama dirinya sendiri, dan akhirnya dia menemukan jati dirinya di ending filmnya. Butuh proses? Ya, butuh proses. Dan malam hari ini teman-teman, saya pengen sharing. Saya sedikit anti dengan saya bilang khotbah ya, karena saya sebenarnya nggak jago-jago banget khotbah, tapi jadi saya lebih ke sharing sama teman-teman. Apa sih yang harusnya jadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi tujuan hidup saat ini? Ada yang bisa mau sharing soal impiannya teman-teman? Sini sama saya. Ada? Jangan tegang ya. Senyum semua, senyum.
Jangan tegang. Saya ikutan tegang. Oke? Ada yang mau sharing soal impiannya teman-teman yang udah mungkin selesai? Oh, selesai kuliah saya mau pengen jadi pengusaha. Asik. Pengusaha cigi. Atau lulus kuliah jadi artis TikTok. Gimana? Siapa yang bisa? Obed sama Kak Vio bisa. Biasanya mereka TikTokan, jadi saya nggak ngerti, saya nggak main TikTok soalnya. Jadi apa kita lulus mau ngapain? Ada yang mau sharing pengalamannya teman-teman sama saya? Halo? Oke, sekalian kenalan deh. Saya minta tolong, Tasya, pilih satu orang. Cynthia. Saya belum tahu namanya, Cynthia, setelah lulus pengen jadi apa? Ini sekarang lagi ngapain? Kuliah, kerja? Baru mau kuliah. Kuliah di mana? Wah, amin. Dikeplos dong. Yakin, dengan yakin langsung bilang masuk Sati. itu hebat. Karena saya dulu nggak bisa kayak gitu. Mau kuliah di mana? Iya nggak tahu. Masih enak di Indonesia. Dulu begitu. Jadi luar biasa kalau bisa tiba-tiba langsung ngomong Sati. Wah, berarti memang benar-benar terpanggil. Setelah kuliah lulus dari Sati jadi apa? Tahu nggak? Setelah lulus dari Sati mau jadi apa? Belum tahu. Oke, it's okay, no problem. Obed, pilih satu orang cowok. Biar fair. Gak ada di sini cewek lebih benar, oke? Jadi semuanya sama. Yang tengah, oke. Kakak, bisa berdiri sebutin nama? Karena saya gak bisa kesana ya? Iya, gak bisa kesana. Sebutkan nama. Sekarang lagi statusnya gimana? Sekolah, kuliah. Bisa sebutkan namanya siapa? Nama Eldia. Eldi. Saat ini kuliah, sekolah? Sekolah, kelas? Lulus SMP. Ya. Lulus SMP? Oh iya, lulus SMP. Setelah SMP pengen SMA kemana? SMK 1. Jurusan apa? Oke, TKJ. Wih, sama, TKJ sama. TKJ. Bisa, oke, silakan duduk. Saya nggak mau bikin nervous anak orang. Salam anak TKJ. Sip. Saya juga SMK TKJ. Dosanya apa? Banyak. Dosanya banyak. Bajak akun orang, curi uang, sampai harus diskors. Nah, gitu. Teman-teman, ketika kita dipertanyakan dengan pertanyaan seperti ini, banyak dari kita masih ragu sama jawaban. Bahkan tadi Cynthia, ketika udah lulus dari sini mau ngapain? Lalu kalau itu misalnya saya lemparkan ke semua teman-teman yang lagi kuliah, katakanlah, setelah lulus kuliah mau ngapain? Atau tadi kayak tadi ya, TikTok atau selebgram endorse. Hai guys, gitu kan? Hai guys, ini murah loh. Atau kita mau gitu setelah lulus kuliah? Main jurusan pemasaran sini, manajemen dan lain sebagainya. Kakak setelah lulus kuliah jadi apa? Nggak tahu, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah di kaum muda. Banyak mereka yang masuk kuliah, masuk ke sekolah, mereka tanpa ada tujuan yang jelas. Dan kecuali saya nanya kayak misalnya ke Tasya tadi. Kemarin kami udah sempat cerita-cerita, Tasya setelah lulus lu mau ngapain? Dia bilang, ya mau nggak mau harus teruskan pengembangan. Ini jelas tujuan hidupnya. Dan semua teman-teman saya semuanya jelas. Setelah lulus, saya pengen begini. Dan teman-teman, ini proses. Tujuan hidup yang seperti ini itu proses. Oke. Lalu, apa tujuan kita sebagai anak muda Kristen? Saya pindah topik sebentar.
Tujuan anak muda Kristen apa? Tujuan kalian teman-teman datang ke gereja apa? Cari ayam? Enggak dong. Masa iya cari ayam? Cari ayam? Enggak kan? Atau nyenengin orang tua biar nggak dimarahin sama orang tua? Atau apa lagi ya? Habisin malam minggu karena jomblo, gitu aja kan. Jomblo kalau malam minggu kan itu kayak hari-hari keramat banget gitu kan, makanya datang ke gereja gitu. Tuhan, biar malam minggunya nggak terbuang sia-sia gitu ya. Tiba-tiba udah minggu. Halo, ngapain anak muda datang ke gereja? Speak up. Cari suasana baru? Mungkin, maybe. Oh, cari suasana baru? Benar. Ya lo ada lo yang memikir kayak begitu. Ya kan Kak? Masuk cari suasana baru. Wah, masuk ke gereja dengerin firman. Firmannya gak seru. Jadi pikir ini stand up comedy. Ini bukan panggung stand up comedy, ini altar Tuhan. Kalau mau cari seru-seru ya datang ke Jakarta, lihat stand up comedy. Teman-teman, kita buka Alkitab kita di Yesaya 43 ayat 7. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum katakan ampun. Siapa tadi yang belum? Siapa yang tadi yang belum? Ada yang ngomong ampun tadi? Yang sudah katakan amin? Amin. Yang belum katakan ampun? Oke, sudah semua. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang menciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang membentuk dan yang dijadikan. Jadi kita diciptakan untuk siapa? Kenapa saya bahas tujuan hidup kita sebagai anak muda Kristen? Teman-teman, saya berpikir seperti ini. Ketika kita bingung, kita mau mengharapkan sebuah masa depan yang apa, yang bagaimana ya, lalu kita nggak ngerti bahwa saya lulus mau ngapain ya. Ingat teman-teman, kalau kita sebenarnya udah ada tujuan hidupnya. Cuma saat ini caranya yang harus benar. Karena semuanya anak muda rata-rata seperti ini, mengandalkan diri sendiri untuk temukan tujuan hidup mereka tanpa libatkan Tuhan. Ingat, kalian juga Kristen. Kristen agama ya. Bisa nggak Kristen jadi cuma sekedar agama? Bisa. Kok cuma bisa jadi KTP Kristen? Bisa. Tanpa libatkan Tuhan mengenai masa depanmu? Bisa. Bisa hancur maksudnya. Iya, bisa hancur. Karena itu saya berpikir seperti ini. Saya berpendapat bahwa mengenal tujuan hidup kita di dalam Allah itu akan mempermudah kita untuk mengenal tujuan hidup kita. Karena Tuhan udah ada di masa depan. Kalau mau nanya apa-apapun yang perlu dilakukan untuk kita, ya harus tanya ke yang tahu dong. Jangan tanya temanmu. Jangan tanya ayahmu. Ya ayahmu gak tahu. Lah kalau ayahmu tiba-tiba suruh kamu masuk dunia perdukunan gimana? Lah ya kan gak ada yang tahu kan. Yang tahu siapa? Tuhan. Karena itu saya senang sekali sama satu statement ini. Oke, ini ada salah satu penulis namanya John Piper. Dia menuliskan seperti ini: tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Anak muda, kau sering kehilangan ini. Terlalu sibuk ngurusin tujuan hidup, ngurusin masa depanmu bagaimana, tapi kau gak lupa bahwa kau juga seorang Kristen. Temukan dulu tujuanmu di dalam Allah. Ini tujuanmu di dalam Allah. Kita harus memuliakan Allah, itu kita. Kita lanjut.
Tadi juga di dalam teman-teman bilang kesaksian termasuk kan mereka dipanggil. Teman-teman yang dipanggil itu bukan cuma kami. Kita semua dipanggil. Amin. Kita semua dipanggil. Gak cuma saya, gak cuma mereka berlima, enggak. Gak cuma Bapak Gembala atau Ibu Gembala mereka yang dipanggil, enggak. Kalian semua dipanggil. Kalian punya tujuan hidup yang jelas. Ini tujuan hidup kita, anak-anak muda. Dan kalau mau dibilang panggilan cuma dialami hamba Tuhan, enggak. Kalian juga mengalami panggilan itu. Dan Tuhan sudah siapkan. Ada amin? Nah teman-teman, ini juga penting. Kenapa sih tujuan hidup itu penting? Karena ketika kalian hidup di dunia sekuler, seringkali kita lupa bahwa kita Kristen. Yang lulusan anak-anak SMK ini biasanya ngerti. Karena beratnya praktek kerja, biasanya mereka melupakan jati diri mereka kalau di dunia kerja. Bisa aja ngelakuin korupsi. Saya mirisnya itu dulu pas praktek kerja di SMK, itu ada saya kerja di Balai Kota Malang. Saya asalnya dari Malang. Saya kerja di Balai Kota Malang dan pas itu ada kasus korupsi. 20 anggota DPRD semuanya korupsi. Dan saya ngurusin surat mereka. Saya sampai lembur ngurusin orang-orang yang gak bertanggung jawab. Jadi bisa bayangin siapa yang salah, siapa yang disiksa. Dan mirisnya 10 di antara 20 anggota DPRD itu semua beragama Kristen. Sukses yang bagaimana sekarang yang teman-teman kejar? Sukses uangnya doang? Atau sukses di dalam Tuhan? Benar kata Obed tadi. Saya dulu mikirnya juga hamba Tuhan. Apaan? Gak ada duitnya. Mending saya kerja, cari duit. Itu lebih bagus. Saya dapat duit, hidup enak, anak istri gak susah. Tapi teman-teman benar, ketika Tuhan panggil, Tuhan bertanggung jawab. Saya bisa bilang dengan yakin bahwa kita memang gak harus jadi seorang pendeta, tetapi kalian punya kapasitas yang lebih. Dan setiap kapasitas itu mampu dipakai oleh Tuhan. Dan itu yang harus kalian percaya. Karena itu, statement memuliakan nama Tuhan dan menikmati Dia itu gak hanya ketika kau jadi seorang pendeta, enggak. Di dalam setiap apa yang kau lakukan, dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam kerjamu, kau harus bisa memuliakan Tuhan. Ini tugas. Ingat amanat agung Tuhan apa? Amanat agung Tuhan apa? Jadilah semua bangsa muridku. Teman-teman, ini tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Orang Kristen selalu sibuk hidup di dalam gereja, tanpa berpikir bahwa hidup mereka harus jadi dampak. Yuk, kalian harus jadi dampak. Dimanapun kalian berada, di keluarga, mau di sekolah, mau di tempat kerja sekalipun, lu kan semua harus jadi dampak. Ini bukan lagi pilihan, itu harus. Gue bakal malu seumur hidup kalau melihat orang Kristen buang-buang, orang muda Kristen ya apalagi buang-buang masa mudanya. Karena saya melihat banyak anak muda yang buang-buang hidupnya, teman-teman. Hidupnya gak goyang sekali. Kakak saya hidupnya foya-foya, punya uang dipakai sembarangan, hidup dalam free sex, dan sekarang hidupnya susah. Susah teman-teman, serius.
Karena itu saya nggak mau buang masa saya. Dan saya berharap Dan saya berharap semua teman-teman kaum muda di sini seperti itu. Kenapa saya bicara soal tujuan hidup sih? Salah satu latar belakang saya pengen bahas ini sebenarnya ketika kami kemarin berlima pelayanan di Rote, banyak anak muda ketika udah bicara soal KKR kaum muda, banyak yang bilang bahwa kaum mudanya semuanya ke Kupang, mereka cari sekolah, cari SMA, mau cari kuliah, cari kerja, karena di sana nggak mumpuni. Dan teman-teman, saya pikir seperti ini. Banyak anak muda yang mementingkan kepentingannya sendiri terlebih dahulu tanpa bertanya sama Tuhan. Dan kita akan belajar, teman-teman, dari 3 tokoh yang berhasil dulu memenuhi tujuan hidupnya. Yang saya maksud di sini, di 3 tokoh yang berhasil memenuhi tujuan hidupnya di sini, nggak cuma tujuan secara personalnya aja, tapi tujuan di dalam Tuhan dia juga penuhi. Dan inilah yang harus kita contoh. Yang pertama, Samuel. Kalau kita teman-teman nanti bisa baca di rumah, karena waktu saya cuma sedikit. Saya kok gini, karena nggak pegang jam. Oke. Karena waktu saya cuma sedikit, nanti teman-teman bisa baca di rumah di 1 Samuel 1 ayat 11 dan 1 Samuel 3 ayat 19. Ini panggilan Samuel. Teman-teman, kalau teman-teman baca kisahnya Samuel, ketika Samuel dilahirkan itu keajaiban itu sendiri. Dan ketika dia dinasarkan sama ibunya Hana, Tuhan, saya mau menyerahkan dia sepenuhnya. Tapi ketika dia lahir, ketika dia tumbuh besar, pilihan nggak untuk ngikutin apa mau Tuhan atau enggak? Pilihan nggak, teman-teman? Saya pikir semua orang tua di sini punya harapan yang terbaik untuk kita, amin. Benar? Orang tua selalu berharap yang terbaik kan? Karena itu kita selalu diserahkan ke gereja, ada penyerahan bahwa ada bukti bahwa kita ini diserahkan untuk Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita baca di 1 Samuel 3 ayat 19, coba kita buka. 1 Samuel 3 ayat 19. Lihat efek dari orang yang mau menyerahkan hidupnya dan tujuan hidupnya ke dalam tangan Tuhan ini. Dengar anak muda. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Kalian mau jadi kayak seperti ini? Mau, teman-teman? Kok cuma sedikit ya yang ngomong amin ya? Mau, teman-teman? Serahkan tujuan hidup itu. Cari dulu di dalam Tuhan, jangan cari dulu keluhan. Apapun masalah kalian, mau susah senang, dalam kalian membangun masa depan kalian, tanya Tuhan dulu, jangan tanya orang dulu. Belum tentu orang lain bisa jawab. Kalian diciptakan untuk memuliakan Allah. So, kalau kalian pengen tanya soal hidup kalian, tanya Tuhan, jangan tanya orang lain. Kita lanjut. Yosua. Kenapa saya tertarik dengan karakter Yosua? Karena dia menjadi seorang yang dikagumi oleh Tuhan dalam masa mudanya. Bahkan ketika dia masih menjadi seorang abdi. Bayangin abdi itu bisa katakan hanya pembantu. Dan kalau teman-teman dibaca di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, itu kemenangan bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Ini yang lucu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mau dikepung sama bangsa Amalek, teman-teman. Ini bangsa Amalek ini katakanlah kayak Rusia, yang udah punya bom nuklir, punya senjata dan segala macam. Sedangkan bangsa Israel ini kayak Indonesia, masih pakai bambu runcing sama santet.
Gak tahu di sini nyebutnya apa ya, Swangi ya katanya. Nah, masih pakai kayak begitu. Bayangin, bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan, yang mentalnya masih seorang budak, melawan bangsa segede Amalek. Dan yang mimpin perangnya siapa? Yosua. Bayangkan ketika Musa bilang, oke bangsa Israel, kita akan melawan bangsa Amalek. Yosua bilang, baik Tuhan. Dan yang mimpin perangnya Yosua. Hah? Bayangkan, dia mau iya mungkin begini ya. Ini pemimpin gua aman nggak nih? Otaknya nggak kena pukul tongkatnya atau apa, mungkin kejatuhan apa gitu. Seorang abdi. Tapi Yosua nggak seperti itu teman-teman. Kalau kita baca di teksnya di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, without question, tanpa pertanyaan, dia langsung bilang apa? Iya. Dan yang saya ambil dari di sini adalah Yosua kenal dengan siapa Musa. Dia juga kenal dengan Allahnya Musa. Dan teman-teman, kalau kalian pengen hidup kalian diberkati, kalau kalian pengen kalian punya tujuan hidup yang luar biasa dan dipakai Tuhan luar biasa, jadi kayak Yosua. Datang ke gereja jangan cuma pengen datang cari suasana baru, enggak. Kenali Tuhanmu. Ayo sama-sama kenal sama Tuhan kita. Jangan ke gereja update status happy Sunday, cekrik. Kalau nggak di gereja habis ibadah sama teman-teman pulang mimbar, tulis happy Sunday. Kalau nggak sama ayam foto di sini. Ke gereja jadi rutinitas doang. Gimana kita mau kenal sama Tuhan kalau datang ke gereja cuma rutinitas? Anak sekolah mingguan juga bisa kalau begitu. Kalian yang sudah diemban oleh gereja sebagai dengan title seorang pemuda, harusnya udah level pengertiannya udah beda kan? Ya nggak? Udah bukan lagi cuman datang duduk dengar firman Tuhan, udah sampai bosen, udah pulang. Nggak gitu. Level anak muda harus sudah mulai mengenal sama Tuhan. Itu anak muda. Jadi kalau udah masih datang ke gereja cuma duduk, cuma update status terus bilang sama semua orang di grupnya, ayo jangan lupa ke gereja ya. Ini ngomong doang. Ke gereja orang cuma update status doang. Kayak mana mau jadi berkat hidupnya? Kayak mana lah mau kenal sama Tuhan? Jadi seperti kayak Yosua teman-teman, kenal sama Tuhan, maka Tuhan akan taruh visi yang besar terhadap engkau. Karena itulah kenapa di antara begitu banyaknya bangsa Israel, Yosua yang dipilih. Oh, apa ini? Wow. Oke. Kembali ke laptop. Bayangkan teman-teman, hidup kita harus jadi seperti Yosua. Orang muda yang sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan without question, gak ragu sedikit pun. Dia mau ngadepin bangsa yang sekelas Rusia sekalipun pakai bambu runcing, gas. Itu gila gak? Bayangin loh, Israel yang masih mentalnya budak ngadepin Amalek yang udah level perangnya lebih tinggi, menang woi. Epic comeback lah itu. Wah, ini yang ketawa mesti main ML ya. Ayo, epic comeback loh. Cuma modal apa? Cuma modal Musa begini. Musa begini kalah, Musa begini menang. Udah. Modal gitu doang loh. Tetapi itu berjalan bersamaan dengan pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Karena teman-teman, kalau kita nggak
kenal sama Tuhan, kita nggak akan tahu gimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita semua perlu kenal bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Terkadang seperti ini, kita melogikakan semua. Tuhan nanti pasti, nanti saya kasih 1.000, nanti saya dapat 10.000. Gak gitu, gak selalu begitu. Itu nyonggok namanya. Itu nyonggok Tuhan. Kasih persembahan 100, semoga yang balik 10 juta. Siapa yang pernah kasih persembahan model kayak begitu? Yuk, kalau pola pemikiran kita masih sedangkal itu, kita berarti gak kenal sama Tuhan kita. Perlu dipertanyakan, di dalam kehidupanmu kau udah bangun altar dengan Tuhan atau enggak? Sebenarnya saya pengen bicara soal altar sebenarnya, tapi entah kenapa Tuhan arahin saya untuk bicara, ngomong, untuk sampaikan pada teman-teman soal tujuan. Dan ini, kalau kalian pengen tahu tujuan hidup kalian tepat, kenal sama Tuhan. Itu yang penting. Next. Nih, ini pergumulannya makin berat nih. Petrus, bagi hidupmu yang hancur saat-saat ini, teman-teman. Saya nggak tahu ya setiap masa lalu orang-orang yang ada di sini seperti apa. Tapi Tuhan nggak pernah lihat masa lalu seseorang untuk dipakai. Mau keluargamu hancur, broken home, mau hidupmu kacau, Tuhan mau pakai engkau. Dan itu yang selalu Tuhan ingin tahu. Dan Petrus merupakan salah satu orang yang berjalan keluar dari zona itu. Dia udah nyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Wah sih, mantap. Pengetahuan Alkitabnya mantap. Saya mau tanya pembinanya di sini, ada program baca Alkitab nggak di sini? Ada program baca Alkitab nggak di sini? Nggak ada. Oh iya, saya saran sih tetap ada. Itu nambah pengetahuan kita, nambah pengenalan kita terhadap Tuhan. Karena banyak banget teman-teman di dalam Alkitab. Kalau pengen teman-teman, banyak tokoh yang sebenarnya temukan tujuan hidupnya karena mereka kenal cara kerja Allah. Kalau kita nggak kenal sama cara kerja Allah, gimana kita mau ngerti kemana kita mau jalan ke depan? Dan Petrus melalui banyak hal, teman-teman. Bayangkan, dia nyangkal Tuhan 3 kali. Murid yang dipandang paling setia sama Tuhan. Tapi pada akhirnya dia keluar dari zona keterpurukan itu, dan akhirnya dia apa? Jadi orang yang dipercaya luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang coy. 3.000 orang tobat. Kalau sekarang saya kurang yakin sih. Nggak tahu berapa orang yang tobat atau berapa orang yang minggu depan udah nggak datang ke gereja lagi. Tapi teman-teman, 3 tokoh ini dia kenal secara pribadi, personal sama Tuhan. Ada hubungan yang dibangun dengan Tuhan. Baik itu Samuel, Yosua, Petrus, dan masih banyak lagi sebenarnya, teman-teman. Silakan baca. Semuanya dibangun apa? Dibangun oleh karena pengenalan yang tepat kepada Tuhan. Itu modal dasar paling awal untuk tentukan tujuan hidup mulai sekarang. Karena saya terlalu percaya Tuhan akan tuntun hidupmu. Tuhan akan pakai setiap kapasitas di dalam dirimu untuk lakukan hal-hal yang besar. Kau gak akan cuma berdampak bagi tempat ini, kau akan berdampak bagi teman-temanmu, kau akan berdampak bagi siapapun. Jangan kecilkan kuasa Tuhan, teman-teman. You can do it. You have that power. Kekuatan itu ada di dalammu. Dan kau cuma perlu minta sama Tuhan, Tuhan pakai saya. Dan saya mau serahkan semua rencana saya kepada Tuhan, dan saya terlalu yakin. Mau minta apa? Sekolah dokter, sekolah apa? Profesor, sampai sekolah jadi profesor. Tuhan akan cukupi.
Karena semua hal dan masalah yang kau butuhkan semuanya kembali kepada Tuhan. Kalau kita udah belajar dari 3 tokoh ini, bahwa pengenalan terhadap Tuhan itu menjadi satu hal yang penting. Lalu kita juga harus belajar dari 3 tokoh yang gagal memenuhi tujuan hidupnya. Lihat bagaimana ketika masa mudamu digunakan dengan tidak baik. Nih, kita belajar dari nenek moyang kita. Ya, nenek moyang kita bukan kera, nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Jadi kalau ditanya nenek moyang kita siapa, kera? Waduh, saya ya, Anda aja lah ya. Saya manusia sepenuhnya, spesial. Ya. Adam dan Hawa. Teman-teman ketika dia spesial nggak Adam dan Hawa? Kalau kita baca, kalau yang udah dari sekolah minggu dengar kisahnya, spesial nggak mereka? Enak nggak hidup mereka? Kurang enak apa? Udah enak nih. Semua yang ada di taman Eden boleh kau makan. Enak nggak? Enak. Semua disediakan Tuhan. Mau tidur nyenyak. Cuman apa kasih nama? Oh ini namanya singa. Ini namanya kambing. Udah. Dipelihara. Semuanya diberkati, mau makan tinggal ambil. Tapi pada akhirnya apakah ketidaktaatan mereka sama Tuhan membuat mereka kehilangan gambaran besar Allah terhadap hidup mereka? Oh, Tuhan punya gambaran besar loh di hidup mereka. Lihat Kejadian, mereka akan menguasai bumi. Itu kalau saya tak bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya manusia saat itu gak janji makan buah itu, katakanlah Adam dan Hawa menolak. Seberapa berkuasanya manusia di bumi. Dunia yang sangat ideal, dunia yang sangat indah akan diciptakan. Tetapi itu semua rusak oleh karena ketidaktaatan. Itu pilihan teman-teman. Dan itu untuk kalian juga, untuk saya juga. Saat ini kita datang ke gereja dengan firman, dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala dengan firman tiap minggu, tiap hari Sabtu, atau ibadahnya di sini hari apa aja? Selasa, Rabu, atau berapa hari seminggu? Jumat, Sabtu, Minggu. Itu aja. Selasa 4 kali, Sabtu, Minggu 4 kali ya berarti ya. Benar? 4 kali seminggu kau datang ke gereja, kau dengar firman Tuhan, tapi kau memilih untuk tidak taat. Itu pilihanmu. Tapi kalau misalnya hidupmu udah gak beres, ya jangan salih Tuhan. Enak-enak aja. Yang gak taat siapa, yang dituduh siapa? Ya puji Tuhannya sih, saya bukan jadi Tuhan gak punya hati kayak saya. Kalau Tuhan punya hati kayak saya, ya hilang. Kalian yang hilang maksudnya. Yang merusak rancangan Tuhan itu siapa? Kita, bukan Tuhan. Tuhan udah kasih yang terbaik. Tapi kita punya yang namanya kehendak bebas, teman-teman. Kita punya yang namanya free will. Kita bisa memilih untuk hidup di luar rancangan Tuhan atau hidup di dalam rancangannya Tuhan. Dan ketika kau tidak taat dan hidupmu hancur, jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan siapapun. Coba tanya dirimu sendiri. Sudah gak kita dekat sama Tuhan? Sudah gak kita hidup di dalam rancangan Tuhan? Jangan 4 kali sehari, 4 hari dalam seminggu kau habiskan duduk di tempat ini dengar firman Tuhan, pulang tapi firman gak ada yang masuk. Biasanya dipakai cuma buat pencitraan. Wah itu parah sih. Saya gak bayangin aja datang ke gereja cuma buat pencitraan. Atau mungkin kau datang ke gereja karena di rumah situasinya, di rumah gitu-gitu lagi. Aduh, kerjaan gitu-gitu lagi. Gak ada kerinduan. Yang bikin firman Tuhan jadi gak masuk adalah diri kita sendiri. Itu pilihan. Itu pilihan buat kita. Kita mau taat gak sama Tuhan? Sesudah begitu jangan pokoknya ya. Saya gak mau nanti setelah selesai sesi ini tanya Pak Gembala minggu depan, ada anak gembala yang anak gembala pula. Ada anak muda yang
nyalain Tuhan, padahal dia sendiri yang bikin salah. Saya bakal datang balik ke Kupang, serius. Bakal saya khotbahin 3 jam. Duduk berdua, bayangin. Khotbahin 3 jam. Firman Tuhan gak bisa dibikin kayak begitu. Yang Tuhan harapkan itu kita sebagai anak taat. Biar apa sih? Biar aman. Ketika teman-teman bayangkan ada satu ilustrasi seperti ini. Ketika ada anak kecil, terus dia mau, katakanlah dia umur 5 tahun, dia naik meja. Ketika ayahnya katakanlah suruh dia turun, tapi dia nggak mau turun, akhirnya dia jatuh. Itu salah siapa? Salah dia sendiri. Tetapi ketika ketika ayahnya pukul dia untuk tetap turun, tujuannya baik kan? Untuk apa? Supaya ini anak aman kan? Ada nggak orang tua umur katakanlah 3-4 tahun gitu ya, umur yang masih belum bisa mandiri, naik ke meja malah orang tuanya, wih ya nak teruskan, mau apa, naik apa lagi, naik apa namanya, naik ke atap rumah, boleh, nah nggak kayak begitu, ada kan? Dan Allah mencoba melakukan hal itu kepada kita, teman-teman. Dia pengen hidup kita aman. Dan seringkali kita yang meronta untuk tidak taat sama Tuhan. Dan ini menghalangi engkau. Ini menghalangi kita. Menghalangi semua rancangan dan tujuan hidup kita. Ini ketidaktaatan kita sendiri. Nah ini maaf ya kalau ada yang tersinggung ya di sini. Salomo, tahu nggak gagalnya di mana? Hari ini udah baca Alkitab? Udah pembacanya udah sampai 1 raja-raja? Ada yang tahu kenapa kira-kira saya memasukkan Salomo sebagai orang yang gagal? Ada yang tahu? Nah ini bukti. Give applause dong. Kita harus kita baca benar. Salomo jatuh karena nafsunya, benar. Hanya karena cewek, bayangin. Karena cewek pindah aliran, login ke server lain. Yang sebelumnya udah di servernya Daud, benar, servernya ke Tuhan, login ke server lain, server berhala. Bisa bayangin? Orang yang bijaksana seperti Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Saya sebenarnya pas baca ini agak-agak gak yakin ya sama ceritanya. Bagaimana seorang Salomo yang dari kecil saya dengar kisahnya bahwa Salomo adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan, tapi jatuh cuma karena cewek. Dan ini fakta lucunya, sepanjang sejarah teman-teman, Salomo yang paling istri paling banyak. Ada yang mau nyusul? Ada yang mau saingin? Siapa tahu dapat Guinness World Record gitu kan. Istri paling banyak. Bayangkan teman-teman, karena dosa Salomo, Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala yang, dan itu jadi circle dosa yang gak berhenti-henti. Padahal tujuannya Tuhan di dalam hidup Salomo baik. Bahkan ketika Daud mau meninggal sekalipun, Tuhan sampai bilang, gak perlu takut, anakmu akan aman. Dia akan membangun bait suci. Tapi kemegahan ayahnya, kebaikan hati ayahnya belum tentu anaknya punya juga. Toh anaknya juga salah server pada akhirnya. Bayangin aja, orang sebijaksana Salomo, orang yang minta kebijaksanaan dari Tuhan, bisa jatuh dalam penyembahan berhala cuma karena cewek.
Dan ini sebenarnya bisa relate dengan kita ya teman-teman. Yang anak muda yang biasanya menyepelekan hal-hal seperti ini. Ada yang pacaran beda agama, ada udahlah, nggak apalah, it's okay lah, cincailah. Sekalian penginjilan. Pilih. Penginjilan apaan? Belum sampai sebulan udah pindah server, ikutan pindah server. Yang sebelumnya shalom, besoknya udah jadi assalamualaikum. Wih, jangan bangga dengan pacaran beda agama teman-teman, bebannya berat bro. Lihat, orang sebijaksana Salomo aja jatuh loh. Wih, iya kan? Bijaksana gak Salomo? Bahkan sampai diakui gak dia sebagai raja yang luar biasa. Tapi bisa jadi cuma karena cewek bro. Gila gak? Kadang juga heran gitu kan, Salomo ya. Atau mungkin malah ironisnya, sorry ya kalau yang tersinggung, saya kan pendatang, saya nggak tahu ya masalahnya di sini apa. Jangan nanti saya turun mimbar, nanti di luar saya udah ditungguin di depan sana. Mana tadi yang ngomong? Atau mungkin kalian yang saat ini menjalin hubungan pacaran beda agama. Pertanyaannya adalah, kalian udah yakin? Yakin? Mau bilang itu penginjilan, yakin? Teman-teman saya aja gak yakin. Weh, penginjilan susah coy. Hidup mati. Taruhannya iman. Jangan aja sampai sekarang shalom, nanti 1 bulan lagi udah pindah ke assalamualaikum. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jangan menyepelekan hal-hal kecil. Jangan mencobai diri kita juga, gitu loh. Itu bisa merusak hidup kita, nggak bisa. Ya, Salomo yang dinubuatkan baik oleh Tuhan, punya janji baik pada Daud, dia sendiri yang merusak hidupnya, merusak bangsanya, bahkan sampai berapa turunan itu loh. Israel nggak berhenti nyembah berhala. Cuma karena apa? Cewek. Gila. Cuma karena cewek beda server, dosanya bisa sampai 7 turunan. Kita mau belajar lagi, ini satu lagi. Kalau masih nggak percaya, Simpson. Nah, tahu kan biasanya apa? Tahu kan? Sama Tuhan dibilang apa? Jangan sama dia bilang. Tapi karena udah ya namanya cinta itu buta. Aku terlalu mengasihi dia. Kalau mau mengasihi dia ya bawa ke Tuhan. Simpson, nazir Allah, hakim bagi bangsa Israel. Udah dari kecil dinazarin bahwa anak ini akan jadi nazir Allah. Dia akan jadi bukti kekuatan Allah. Karena apa? Cewek boleh. Tenang, cewek-cewek santai. Jangan pasang pandangan seperti itu kepada saya. Saya tidak menyalahkan kalian ya. Ini saya lagi menjelaskan bahwa hubungan yang salah itu juga bisa membawa kerusakan dalam hidup kita. Kalau hubungan pacaranmu saat ini nggak sehat, teman-teman, cut. Tujuan hidupmu jauh lebih penting. Jangan mau hidup di dalam hubungan yang toksik, merusak hidupmu. Ngapain? Kenapa harus buang waktumu seumur hidup dengan orang yang salah? Wah sih. Ya kan? Ngapain? Harus habisin waktu seumur hidup dengan orang yang salah. Tapi aku tuh udah terlalu sayang banget sama dia. Udah sayang banget. Ya kalau sayang tapi merusak ya itu gak sayang, bos. Kamu berharap bagaimana?
yang baik adalah hubungan yang membangun dirimu dan dirinya itu. Kau akan lebih banyak membangun hubungan tujuan hidupmu. Oh, nanti saya pengen pelayanan di sini. Walaupun kau sekolah dokter, sekolah apapun, manajemen dan segala macam, tapi kau bicarakan soal tujuan hidupmu, bicarakan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang benar, teman-teman. Dan ini seringkali menghalangi kita. Dan anak-anak muda selalu anggap remeh ini. Jangan anggap remeh hal-hal sepele kayak seperti ini. Ini pilihan kecil tapi maut. Kau salah pilih, selesai hidupmu. Kita lanjut. Nah, lalu apa saja yang menghalangi kita untuk memenuhi tujuan hidup kita? Jadi kita udah belajar dari tokoh. Yang ini sekarang saya pengen rangkum. Waduh, tulisannya kecil-kecilan ya? Kelihatan gak teman-teman? Oke. Berarti matanya masih sehat. Saya yang matanya udah gak sehat nih. Oke, 1. Tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Kita baca Hagai 1 ayat 4 sampai 6. Hagai 1 ayat 4 sampai 6. Yang sudah katakan amin. Yang belum katakan ampun. Yang sudah katakan amin. Yang belum katakan ampun. Oke, sudah ada. Saya pengen kita baca semuanya. 1, 2, 3. Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini telah menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berubah. Teman-teman, ini sekilas tentang kitab Hagai. Mungkin banyak dari kita yang belum baca sampai kitab ini. Ini kitab yang sangat luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman bisa baca kitab ini, di sini inilah pentingnya mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kau pengen di masa depanmu pasti, utamakan Tuhan di hidupmu. Saya bilang tadi, udah bilang, kedekatan itu penting. 3 tokoh yang saya sebutkan berhasil dengan tujuannya, semuanya dekat dengan Allah. Semua pribadi orang yang mengenal Allah, cara kerjanya Allah bagaimana, mereka ngerti. Dan mereka gak sia-siakan tujuan hidup mereka. Yang kedua, jangan hidup penuh dengan kekhawatiran. Ini anak muda zaman sekarang. Khawatir apa sih, teman-teman? Jodoh, sekolah, uang makan, atau lulus studi mau kemana nggak tahu. Dan kita selalu teman-teman khawatir soal hal-hal seperti ini. Siapa yang nggak khawatir soal sekolahnya? Saya khawatir jujur. Ketika saya berdiri di sini, saya khawatir, ada rasa khawatir sama studi saya. Saya lulus mau ngapain? Dan teman-teman, hidup di dalam kekhawatiran menunjukkan siapa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Ketika kita khawatir, teman-teman, kita nggak lagi memprioritaskan Tuhan. Karena itulah ada satu hal yang Tuhan reveal di situ. Untuk apa kamu khawatir? Karena kalau teman-teman hidup dekat sama Tuhan, hidupnya pasti ditanggung sama Tuhan. Amin nggak? Hidupmu ditanggung sama Tuhan. Kau gak perlu lagi khawatirkan soal masa depanmu. Kau pasti dituntun ke arah yang benar. Gak perlu lagi teman-teman kau tanya, Tuhan bagaimana hidupku, gimana caranya saya harus dapat begini, begitu. Kau gak akan khawatir lagi karena kau sudah prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan akan tuntun hidupmu sepenuhnya.
Ketiga, kita melarikan diri dari tujuan hidup kita. Tadi ada beberapa teman-teman saya yang bilang bahwa mereka melarikan diri dari panggilan Tuhan, tapi ujung-ujungnya juga terjebak di dalam sati. Termasuk saya. Saya juga sering lari sama Tuhan. Bayangin 3 tahun pergumulan saya di SMK, teman-teman. Saya lari dari panggilan Tuhan, saya berusaha untuk tidak memenuhi itu. Saya lari karena saya pikir ngapain. Nah, ternyata penting juga. Saya akhirnya terjebak di situ juga. Dan saya melihat bahwa semua pikiran saya yang saya mikirnya bahwa hidup begini itu nggak penting, hidup begini itu nggak bakal tercukupi. Semuanya sampai sekarang tercukupi. Kalau mau ditanya banyak kesaksian saya, banyak. Tuhan seakan-akan kayak mematahkan pemikiran saya yang berpikir seperti ini, bahwa hidup di dalam Tuhan itu nggak cukup hidup. Oh, itu dipatahkan habis-habisan. Bener, saya kayak berantem sama Tuhan. Apalagi pas saya udah kena COVID itu. Saya mikir kayak, waduh Tuhan, ini gila, 2 minggu saya anak tunggal. Jadi ini ada bapak, ada ibu, ada saya. Tiga-tiganya kena COVID. Ini gelombang pertama. Kami alumni COVID. Alumni COVID gelombang pertama. Ada sertifikatnya, Bu. Keren gak tuh? Saya pas terima sertifikatnya mikir, ini lulus COVID ada sertifikat ya. Ini dipakai apaan? Balik laptop. 2 minggu nggak kerja, dapat duit dari mana? Ya kan logikanya nggak kerja, kok nggak kerja nih, nggak dapat uang. Kalau nggak dapat uang, makan pakai apa? Makan pakai daun? Nggak kan? Apalagi kita udah dijauhin sama orang. Tapi teman-teman, Tuhan patahkan itu. Ketika saya bergumul sama Tuhan, nggak fair Tuhan. Saya sampai bilang sama Tuhan nggak adil. Saya udah penuhin panggilan Tuhan, udah. Saya masuk sati, iya. Saya melayani Tuhan, iya. Kenapa hidup saya harus ditaruh di posisi seperti ini? Dan Tuhan patahkan pemikiran itu dengan apa? Saya, teman-teman, hampir 3 bulan kami makan nggak keluar uang 1% pun. Itu pun masih lebih. Itu yang menjadi bukti bahwa sampai hari ini Tuhan bertanggung jawab sama hidup saya. Dan saya yakin setiap kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Yuk, saya akan sangat bahagia dengan banyak kesaksian seperti ini dari teman-teman. Karena cuma dengan hal-hal seperti inilah kita mampu kenal Tuhan. Terus gumuli, terus bangun altarmu sama Tuhan. Miliki kedekatan itu sama Tuhan. Jangan lari. Jangan jadi kayak Yunus. Disuruh kemana? Ayo, sekolah minggunya. Disuruh kemana? Larinya kemana? Jangan lari. Kalau kau punya panggilan untuk melayani Tuhan, walaupun kau bukan hamba Tuhan, layani. Tuhan tahu kapasitasmu. Kau disiapkan untuk hal yang lebih besar, teman-teman. Kau disiapkan untuk jadi melakukan hal-hal yang gak dipikirkan oleh orang lain. Kau bukan hamba Tuhan, tiba-tiba kau berkhotbah di sini dan tiba-tiba 1000 orang bertobat. Bisa, saya bilang. Saya terlalu yakin. Emang Petrus lulusan sekolah Alkitab? Enggak. Emang dia orang pintar? Enggak. Petrus cuma apa? Nelayan. Tapi ketika dia mau serahkan hidupnya sepenuhnya, dia gak mau lari dari itu. Walaupun dia nelayan ya teman-teman, dia nelayan. Dia mau serahkan hidupnya dan semua tujuan hidupnya dia fokusin sama Tuhan. Ini akan terjadi. 3.000 orang bertobat karena khotbah seorang nelayan. Bukan khotbah hamba Tuhan, itu khotbah seorang nelayan. Masuk akal nggak? Enggak. Dan inilah yang terus Tuhan mau kerjakan dalam setiap hidup kita.
Untuk kita banyak akan melihat kemustahilan yang akan terjadi. Nih, yang terakhir. Catat baik-baik. Kita hidup di dalam dosa, atau parahnya kita nyaman dengan dosa kita. Dosa enak gak? Ayo jujur, dosa enak gak? Kok cuma sedikit yang ngomong? Dosa enak gak? Enak dosa. Karena itu banyak orang mau nyaman di sini. Ya nggak? Banyak orang nyaman di sini teman-teman. Lebih enak mana? Kau datang ke gereja atau kau di luar sama cewek-cewek? Ayo, lebih enak mana? Tapi saya mau bilang teman-teman, kenikmatan itu akan menghancurkanmu selamanya. Gak tunggu waktu. Itu seperti bom yang akan siap meledak. Dan kalau ini gak kau bereskan dari sekarang, dosa, dia akan jadi bom waktu yang merusak dan menghancurkan hidupmu. Mau sesuci apapun tujuan hidupmu, ketika kita gak selesai nama ini, selesai juga hidupmu. Beresin ini sama Tuhan. Kenapa saya harus nyaman di dalam dosa? Kita loh anak-anak yang sudah diselamatkan sama Tuhan. Kita sudah dapat kasih karunia Tuhan untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan tanpa korban lagi. Karena sudah ada korban yang cukup. Dan teman-teman tinggal duduk berdoa. Tetapi masih lebih nyaman di sini. Aneh nggak? Aneh. Kita lebih nyaman hidup di dalam dosa daripada kita nyaman tinggal di dalam Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang di sini kalau pagi udah mulai menyembah, berdoa, membaca Alkitab? Hanya sedikit. Yang artinya teman-teman, dari sekian banyak ini masih banyak yang gak nyaman hidup di dalam altar Tuhan. So, saya mau bahas altar Tuhan ini akan lebih panjang, tapi kita mau colek sedikit aja. Altar Tuhan bicara soal hadirat Tuhan. Banyak orang yang ngerti sama hadirat Tuhan. Banyak orang yang suka kayak menceritakan, wih hadirat Tuhan luar biasa. Tapi nyatanya sedikit orang yang nyaman untuk hidup di situ. Karena ketika kau hidup di dalam hadirat Tuhan, kau harus terhindar dari dunia. Dan ini yang bikin hidup di dalam Tuhan itu jadi gak enak. Karena kau harus terhindar dari dunia. Tetapi teman-teman, kalau kita benar-benar sadar hidup di dalam Tuhan, itu kita juga akan temukan kenyamanan. Semua kepastian hidup, semua masalah, semua yang kau ragu-ragukan, mungkin kau ragu sama masa depanmu bagaimana, keluargamu saat ini rusak, broken home, bagaimana Tuhan, kayak mana lah keluargamu nih? Yang semua jawaban yang kalian cari semuanya ada di hadirat Tuhan. Dan kalau kalian nggak nemu jawaban itu, cari saya, potong kepala saya, serius. Karena saya sampai saat ini, ketika saya ada di masalah, saya dapat bergumul sama Tuhan. Tuhan nggak selalu jadi tempat laporan doang. Jangan datang ke Tuhan cuma bilang, Tuhan hari ini saya sudah makan, amin. Tuhan saya mau makan, amin. No, anak muda udah bukan begitu lagi doanya. Engkau curhat, engkau sampaikan keluh kesahmu soal masa depanmu, semuanya itu ke Tuhan. Karena Tuhan gak cuma pengen jadi tempat bosmu doang. Tuhan kadang pengen duduk sama engkau, bicara, curhat. Nak, kamu kenapa? Apa yang salah? Coba kamu cerita. Tuhan pengen bangun itu dengan kalian, tapi kita yang sering lari. Karena kita lebih nyaman, oh Tuhan lebih dosa. Karena itulah banyak anak muda yang bertobat gak benar-benar bertobat.
Dan jangan pernah salahkan Tuhan kalau tujuan hidupmu nggak akan pernah terrealisasi. Jangan salahkan Tuhan kalau tujuan yang kau impi-impikan itu nggak akan ada yang terwujud ketika kita nggak bisa utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Gimana kau mau mendapatkan Tuhan? Saya mau sekolah dokter, tapi kau nggak berusaha, kau masih hidup seenakmu, kau nggak membawa itu kepada Tuhan. Ya kalau misalnya dia tidak terwujudkan, sekali lagi jangan salahkan Tuhan. Jangan jadi orang yang gak sedar tahu diri seperti itu. Pesan terakhir saya, jangan sia-siakan masa muda. Kalau Tuhan sudah tahu, kalian sudah tahu tujuan hidup kalian, it's good. Tapi menjadi lebih bagus lagi ketika kalian mau serahkan itu dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, tujuan dari hidup kita adalah setiap manusia, setiap anak muda yang sudah mengenal Tuhan adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Artinya semua kenikmatan itu ada di dalam Tuhan. Dan teman-teman jangan sia-siakan kesempatan ini. Silakan baca Mazmur 127 ayat 4-5. Dan saya mengundang untuk musik untuk maju ke depan. Silakan baca Mazmur 127 ayat 4-5. Dengar baik-baik anak muda, ini yang Tuhan lagi siapkan untuk hidupmu. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kalian semua adalah anak-anak panah yang akan siap dihisapkan oleh Tuhan. Dan itu bukan cuma untuk tujuan yang kecil, itu untuk tujuan yang sangat besar. Tujuan hidupmu apapun itu, serahkan sama Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu yang berharga. Dan kerinduan saya adalah setiap anak-anak muda mengerti soal itu. Pentingnya untuk menyerahkan setiap